semuanya, di sini kami akan menjelaskan materi tentang penyakit bipolar disorders pada pengertiannya. Jadi, gangguan bipolar adalah gangguan suasana hati yang bersifat siklik, kronik, dan sering berat yang ditandai oleh fluktuasi berulang dalam suasana hati, energi, dan perilaku. Dan ini berbeda dari depresi mayor berulang atau depresi unipolar karena pada gangguan bipolar ini terjadi episode mania atau hipomania selama perjalanan penyakit. Gangguan bipolar ini merupakan penyakit seumur hidup dengan perjalanan yang bervariasi, memerlukan terapi non-farmakologis maupun farmakologis untuk mencapai stabilitas suasana hati. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan fungsi sosial, pekerjaan, dan kualitas hidup, serta memiliki risiko bunuh diri yang tinggi jika tidak ditangani dengan baik. Berikutnya kita masuk pada etiologi penyakit bipolar disorder. Etiologi bipolar disorder itu bersifat multifaktoral, melibatkan kombinasi faktor biologis, genetik, dan lingkungan. Faktor-faktor yang berperan itu meliputi, yang pertama itu genetik, yaitu adanya riwayat keluarga dengan gangguan bipolar. Yang kedua itu ketidakseimbangan neurotransmitter, seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Yang ketiga itu faktor lingkungan seperti stres berat, trauma, atau penyalahgunaan zat. Dan yang keempat itu gangguan ritme sirkadian yang mempengaruhi pola tidur dan emosi. Kemudian kita masuk ke bagian patofisiologi bipolar disorder. Model patofisiologi bipolar disorder itu berbasis inflamasi jaringan otak neurotransmitter yang menghubungkan sistem imun, kerusakan jaringan limbik, gangguan white matter, hingga ketidakseimbangan jaringan otak besar yang akhirnya memunculkan mania dan depresi. Proses yang pertama itu ada disregulasi imun yang terjadi pada profil proinflamasi. Terjadi aktivasi imun dengan dominasi sitokin proinflamasi, misalnya interleukin 6, TNF-alfa, dan CRP yang memicu respon inflamasi sistemik. Proses yang kedua itu terjadi perubahan white matter atau substansia alba, di mana inflamasi kronik berkaitan dengan perubahan mikroskopik white matter, terutama pada jalur yang menghubungkan area limbik. Proses yang ketiga itu terjadi kerusakan dan disfungsi jaringan limbik, di mana area limbik yang terdampak meliputi amigdala, hipokampus, orbitofrontal cortex, subgenual anterior cingulate cortex, anterior thalamus, dan hipotalamus, di mana itu terjadi kerusakan struktural, diskoneksi antar bagiannya, dan overactivity karena stres. Proses yang keempat itu destabilisasi sinyal neurotransmitter. Itu terjadi kerusakan jaringan yang mengganggu jalur serotonin dan dopamin. Sumber pentingnya itu raphenonuklei, itu adalah serotonin, substansia nigra atau ventral tegmental area, itu dopamin, dan basal ganglia dan talamus sebagai penghubung ke korteks. Proses kelima itu abnormal coupling subkortikal, di mana jalur sensori motor dan afektif antara struktur subkortikal dan korteks menjadi tidak sinkron. Proses yang keenam itu terjadi proses perubahan keseimbangan jaringan otak besar atau network balancing, di mana ada 3 jaringan utama yaitu Slein's network, sensory motor network, dan default mode network. Dan proses yang terakhir itu adalah muncul gejala mania atau depresi. Berikutnya itu tanda dan gejala penyakit bipolar disorder. Nah, gejala bipolar disorder bervariasi tergantung fase yang dialami pasien. Ada 3 fase. Yang pertama itu fase mania. Nah, pada fase mania ini gejalanya meliputi yang pertama, perasaan euforia atau iritabilitas. Yang kedua itu bicara cepat dan berlebihan. Yang ketiga, penurunan kebutuhan tidur dan perilaku impulsif atau berisiko. Fase yang kedua itu yaitu fase depresi. Nah, pada fase depresi ini gejalanya meliputi yang pertama itu perasaan sedih yang berkepanjangan, yang kedua kehilangan minat atau energi, yang ketiga itu gangguan tidur, dan yang terakhir munculnya ide bunuh diri. Selain itu dapat terjadi fase berikutnya itu mixed episode, yaitu kondisi ketika gejala mania dan gejala depresi ini muncul secara bersamaan. Kita masuk pada diagnosis dan interpretasi klinis penyakit. Dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan secara singkat bahwa gangguan suasana hati diklasifikasikan berdasarkan jenis episode yang dialami, seperti mania, hipomania, atau depresi, yang menjadi dasar penentuan diagnosis seperti bipolar 1, bipolar 2, atau depresi mayor. Selain itu, penting untuk menyingkirkan penyebab sekunder mania seperti kondisi medis, obat, atau zat, karena tidak semua gejala mania itu merupakan gangguan bipolar primer. Kita masuk pada diagnosis klinis. Yang pertama itu dasar diagnosis. Diagnosis gangguan bipolar ditegakkan berdasarkan kriteria dari American Psychiatry Association dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, di mana kunci utamanya adalah adanya riwayat episode mania atau hipomania yang tidak disebabkan oleh kondisi medis, zat, maupun gangguan psikiatri lainnya. Yang kedua itu penentuan tipe gangguan bipolar. Penentuan diagnosis selanjutnya bergantung pada pola episode yang dialami pasien, di mana bipolar 1 ditandai oleh minimal 1 episode mania, bipolar 2 ditandai oleh kombinasi episode depresi mayor dan hipomania tanpa adanya mania, sedangkan gangguan siklotimik menunjukkan fluktuasi suasana hati kronis yang lebih ringan namun berlangsung lama. Yang ketiga itu episode mania. Episode mania ini secara klinis ditandai oleh suasana hati yang meningkat atau irritabel selama minimal 1 minggu yang disertai gejala seperti gradiositas, penurunan kebutuhan tidur, banyak bicara, pikiran yang melompat, mudah terdistraksi, peningkatan aktivitas, serta perilaku berisiko, dan kondisi ini cukup berat hingga mengganggu fungsi atau memerlukan rawat inap. Yang keempat itu episode hipomania, di mana episode hipomania ini memiliki gambaran yang mirip dengan mania, tetapi dengan derajat keparahan yang lebih ringan, berlangsung minimal 4 hari, serta tidak sampai menyebabkan gangguan fungsi berat atau gejala psikotik.
Yang kelima itu episode depresi mayor, di mana episode depresi mayor ini ditandai oleh adanya minimal 5 gejala selama 2 minggu yang harus mencakupi suasana hati depresif atau hilangnya minat, disertai gejala lain seperti gangguan tidur, perubahan berat badan, kelelahan, rasa tidak berharga, gangguan konsentrasi, hingga pikiran tentang kematian. Masuk pada interpretasi klinisnya, yang pertama itu sifat penyakit. Secara klinis, gangguan bipolar merupakan penyakit yang bersifat kronis dan siklik, di mana pasien mengalami pergantian episode mania, hipomania, dan depresi yang dapat diselingi periode suasana hati normal atau eutimia. Yang kedua itu pola perjalanan penyakit. Dalam perjalanan penyakitnya, episode mania biasanya lebih singkat dan muncul lebih mendadak, sedangkan episode depresi cenderung lebih lama dan lebih sering terjadi, sehingga seringkali menjadi keluhan utama pasien saat datang berobat. Yaitu keterlambatan diagnosis, di mana gangguan ini sering tidak terdiagnosis sejak awal karena gejala awalnya dapat berupa depresi ringan atau iritabilitas, sehingga banyak pasien baru mendapatkan terapi setelah beberapa tahun sejak episode pertama muncul. Yang keempat itu risiko kekambuhan. Sebagian besar pasien memiliki risiko kekambuhan yang tinggi, di mana sekitar 90% pasien bipolar 1 akan mengalami episode berulang, dan pada bipolar 2 terdapat kemungkinan berkembang menjadi bipolar 1 bila muncul episode mania. Kelima itu rapid chilling, di mana pada beberapa pasien dapat terjadi rapid chilling, yaitu kondisi dengan 4 atau lebih episode dalam 1 tahun yang biasanya berhubungan dengan diagnosis yang lebih buruk, serta dipengaruhi oleh faktor seperti penggunaan zat gangguan hormonal dan kurang tidur. Yang keenam itu diagnosis banding. Dalam interpretasi klinis, penting untuk menyingkirkan penyebab lain seperti gangguan medis, misalnya gangguan neurologis atau endokrin, efek zat atau obat, serta gangguan psikiatri lain seperti skizoafektif yang dapat memiliki gejala menyerupai bipolar. Yang ketujuh itu komorbiditas, di mana gangguan bipolar ini sering disertai komorbiditas seperti gangguan penggunaan zat, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian yang dapat memperburuk perjalanan penyakit serta mempersulit penata laksananya. Dan yang kedelapan itu risiko bunuh diri, di mana risiko bunuh diri pada pasien gangguan bipolar cukup tinggi, terutama pada fase depresi atau kondisi campuran, sehingga evaluasi risiko ini menjadi bagian penting dalam penilaian klinis. Terakhir yang kesembilan yaitu dampak fungsional. Secara keseluruhan, gangguan bipolar dapat menyebabkan gangguan fungsional, sosial, dan pekerjaan yang signifikan, terutama bila episode terjadi berulang atau tidak ditangani dengan baik. Kita lanjut ke goals terapi. Goals of terapi pada bipolar disorder sendiri, itu yang pertama, menstabilkan suasana hati atau mencapai fase eutimia. Yang kedua, mengatasi gejala pada episode akut mania maupun depresi. Yang ketiga, mengurangi keparahan dan memperpendek durasi episode. Yang keempat, mencegah kekambuhan. Dan yang kelima, menjaga stabilitas mood dalam jangka panjang atau terapi pemeliharaan. Yang keenam, memperbaiki fungsi sosial, akademik, dan pekerjaan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang kedelapan, menurunkan risiko bunuh diri. Yang kesembilan, mencegah dan mengatasi komorbid atau penyalahgunaan zat, kecemasan, dan lain-lain. Yang ke-10, meningkatkan kepatuhan pengobatan. Dan yang ke-11, memberikan edukasi agar pasien mengenali tanda awal kekambuhan. Sekarang kita masuk ke terapi non farmakologi. Nah, terapi non farmakologis merupakan bagian penting dalam penata laksanaan gangguan bipolar yang bertujuan untuk menstabilkan suasana hati serta mencegah kekambuhan. Pendekatan ini dilakukan sebagai pendampingan farmakoterapi dan mencakup perbaikan gaya hidup serta intervensi psikososial berbasis bukti. Untuk terapi yang pertama ada perbaikan gaya hidup. Nah, perbaikan gaya hidup meliputi pemenuhan nutrisi adekuat, pola tidur yang teratur, aktivitas fisik, serta penurunan stres. Nah, faktor-faktor seperti kurang tidur, stres tinggi, dan defisiensi nutrisi dapat memperburuk ketidakstabilan suasana hati. Dan itu, gangguan ritme sirkadian akibat pola tidur yang tidak teratur juga berperan dalam memicu episode mania maupun depresi, sehingga stabilitas rutinitas harian sangat penting dalam menjaga kondisi pasien. Terapi yang berikutnya adalah psychoeducation. Psychoeducation merupakan intervensi dasar yang diberikan kepada pasien dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman mengenai gangguan bipolar. Edukasi ini mencakup pengenalan gejala, pentingnya kepatuhan terapi, serta identifikasi tanda kekambuhan. Dengan pemahaman yang baik, pasien diharapkan mampu melakukan deteksi dini terhadap perubahan suasana hati dan mengambil langkah pencegahan yang tepat. Nah, untuk terapi selanjutnya ada cognitive behavioral therapy atau CBT yang berfokus pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Nah, dalam terapi ini pasien dilatih untuk mengidentifikasi pola pikir negatif atau tidak rasional yang dapat memicu perubahan mood, kemudian menggantinya dengan pola pikir yang adaptif. Nah, metode ini terbukti efektif dalam mengurangi gejala depresi pada bipolar serta meningkatkan kemampuan regulasi emosi dan kepatuhan terhadap pengobatan. Selanjutnya adalah interpersonal and social writing therapy atau IPSRT yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan hidup harian seperti waktu tidur, makan, dan aktivitas sosial. Nah, ketidakaturan ritme ini dapat memicu keseimbangan biologis yang berujung pada episode mood. Dengan menjaga konsistensi aktivitas sehari-hari, IPSRT membantu mempertahankan stabilitas suasana hati dan mengurangi risiko kekambuhan. Nah, selanjutnya adalah family focused therapy atau FFT yang melibatkan keluarga dalam proses terapi untuk meningkatkan komunikasi, mengurangi konflik, dan memberikan dukungan emosional kepada pasien. Lingkungan keluarga yang supportif berperan penting dalam membantu pasien menjalani terapi secara konsisten serta menurunkan risiko kekambuhan. Yang terakhir adalah relief prevention therapy. Terapi ini berfokus pada pencegahan kekambuhan melalui identifikasi dini, tanda prodroma, dan penyusunan rencana krisis. Nah, pasien dilatih untuk mengenali perubahan kecil pada suasana hati, pola tidur, atau perilaku, sehingga dapat segera melakukan intervensi sebelum berkembang menjadi episode yang lebih berat. Nah, selanjutnya itu terapi farmakologi penyakit bipolar disorder. Jadi teman-teman, terapi farmakologi itu merupakan penata laksanaan utama pada gangguan bipolar yang bertujuan untuk mengontrol gejala pada fase mania, depresi, maupun fase pemeliharaan atau maintenance. Selain itu, terapi ini juga berperan dalam mencegah kekambuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, pemilihan obat itu harus mempertimbangkan kondisi klinis pasien, tingkat keparahan gejala, riwayat respon terapi, serta efek samping yang mungkin timbul. Nah, terapi yang pertama itu adalah terapi mood stabilizer, di mana mood stabilizer ini merupakan terapi lini pertama karena mampu menstabilkan perubahan suasana hati yang ekstrim. Terapi obat yang pertama itu adalah lithium. Nah, merupakan standar emas dalam terapi bipolar, terutama untuk fase mania dan pemeliharaan. Obat ini bekerja dengan menstabilkan neurotransmitter di otak, namun memerlukan pemantauan ketat karena memiliki indeks terapi sempit.
Efek sampingnya itu meliputi gangguan gastrointestinal, tremor, polidipsia, hipotiroidisme, serta gangguan fungsi ginjal. Untuk obat yang kedua yaitu valproate atau asam volprat. Dia itu bekerja dengan meningkatkan kadar GABA sehingga memberikan efek menenangkan yang efektif pada fase mania akut. Nah, efek sampingnya itu meliputi mual, muntah, sedasi, peningkatan berat badan, serta risiko hepatotoksisitas. Obat yang ketiga itu yaitu carbamazepine. Nah, dia itu menghambat kanal natrium sehingga menstabilkan aktivitas listrik neuron. Obat ini digunakan pada pasien yang tidak respon terhadap litium. Penggunanya itu perlu berhati-hati karena memiliki banyak interaksi obat dan berisiko menyebabkan sindrom Stevens-Johnson. Yang berikutnya itu ada obat lamotrigine. Nah, obat ini lebih efektif untuk pencegahan depresi bipolar dan digunakan dalam terapi pemeliharaan. Efek samping utamanya itu adalah ruam kulit yang dalam kondisi berat dapat berkembang menjadi serius. Berikutnya terapi yang kedua itu adalah terapi antipsikotik. Nah, antipsikotik digunakan terutama pada fase mania akut, namun beberapa juga efektif untuk depresi bipolar. Obat ini bekerja dengan memodulasi neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, sehingga membantu mengontrol gejala psikotik, agitasi, dan perilaku impulsif. Contoh obatnya itu ada quetiapin, olanzapine, risperidon, dan aripiprazol. Efek sampingnya itu sindrom metabolik, peningkatan berat badan, hiperglikemia, serta risiko diabetes mellitus. Untuk terapi yang ketiga yaitu benzodiazepine. Benzodiazepine ini digunakan sebagai terapi tambahan atau adjuvan, terutama pada pasien dengan agitasi berat atau insomnia. Nah, obat ini bekerja cepat memberikan efek sedasi dan menenangkan, namun hanya dianjurkan untuk penggunaan jangka pendek karena berisiko menyebabkan ketergantungan dan toleransi. Untuk terapi yang terakhir yaitu terapi antidepresan. Penggunaan antidepresan pada bipolar harus dilakukan dengan hati-hati. Umumnya, obat ini tidak digunakan sebagai monoterapi, tetapi dikombinasikan dengan mood stabilizer untuk mencegah terjadinya perubahan fase dari depresi ke mania atau switching. Nah, antidepresan dipertimbangkan pada kasus depresi berat yang tidak respon terhadap terapi. Kita masuk pada manajemen penata laksanaan terapi. Yang pertama itu pendekatan umum atau guideline, di mana penata laksanaan dimulai dengan menentukan fase penyakit yang sedang dialami pasien. Kemudian terapi diberikan secara bertahap dengan tujuan mengontrol gejala akut, mencegah kekambuhan, serta memperbaiki fungsi sosial dan kualitas hidup. Dalam praktik klinis, pemilihan terapi mempertimbangkan jenis episode, tingkat keparahan, riwayat respon obat, serta komorbiditas, serta risiko bunuh diri. Yang kedua itu terapi non-farmakologis, di mana terapi non-farmakologis ini selalu menjadi bagian penting dan diberikan bersamaan dengan obat dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan stabilitas suasana hati. Pendekatan yang digunakan meliputi yang pertama itu psikoedukasi yang membantu pasien dan keluarga memahami penyakit serta mengenali tanda kekambuhan. Yang kedua itu kognitif behavioral therapy atau CBT yang membantu mengubah pola pikir dan perilaku maladaptif. Yang ketiga itu interpersonal and social rhythm therapy atau IPSRT yang menstabilkan pola aktivitas dan tidur. Yang keempat itu family focus therapy atau FFT yang mengurangi konflik keluarga dan meningkatkan dukungan sosial. Selain itu, electroconvulsive therapy atau ECT dapat dipertimbangkan pada kondisi berat seperti depresi dengan risiko bunuh diri yang tinggi, mania berat, atau pasien yang tidak respons terhadap terapi obat. Dan bagian yang ketiga yaitu terapi farmakologis. Terapi farmakologis ini merupakan terapi utama yang menggunakan obat penstabil suasana hati, antipsikotik, generasi kedua, serta obat tambahan sesuai indikasi. Yang pertama itu mood stabilizer atau lini utamanya. Obat penstabil suasana hati merupakan terapi dasar dalam bipolar yang digunakan baik pada fase akut maupun pemeliharaan. Untuk obatnya yang pertama itu lithium, di mana lithium ini digunakan untuk mania akut dan pencegahan kekambuhan serta memiliki efek menurun resiko bunuh diri. Yang kedua itu valproate, di mana valproate ini efektif untuk mania akut terutama pada episode campuran dan repeat killing. Yang ketiga itu carbamazepine, di mana carbamazepine ini digunakan sebagai alternatif bila terapi lain tidak efektif. Yang keempat itu lamotrigine, di mana lamotrigine ini lebih efektif untuk pencegahan depresi bipolar. Yang kedua itu antipsikotik generasi kedua, di mana antipsikotik ini generasi kedua ini digunakan sebagai lini pertama pada mania akut dan juga efektif pada beberapa kasus depresi bipolar serta terapi pemeliharaan. Obat yang sering digunakan meliputi yang ketiga itu antidepresan. Dia dapat digunakan pada depresi bipolar, tetapi harus diberikan bersama mood stabilizer atau antipsikotik karena penggunaan sebagai monoterapi dapat memicu mania atau hipomania. Yang keempat itu benzodiazepine, di mana benzodiazepine ini digunakan sebagai terapi tambahan jangka pendek untuk mengatasi agitasi seperti kecemasan berat dan insomnia. Namun penggunaannya harus dibatasi karena risiko ketergantungan. Kita masuk pada algoritma terapi berdasarkan fase penyakit. Dapat disimpulkan pada algoritma yang pertama yaitu episode mania akut dari ringan sampai sedang. Terapi dimulai dengan monoterapi seperti lithium, valproate atau antipsikotik, kemudian dilakukan evaluasi respon. Jika tidak ada akut, terapi dilanjutkan dengan kombinasi obat, dan bila terapi tidak respon, maka ECT dapat dipertimbangkan. Yang kedua itu mania berat dan dengan gejala psikotik, di mana pada kondisi ini terapi kombinasi menjadi pilihan utama yaitu lithium plus antipsikotik atau valproate plus antipsikotik. Jika tidak terdapat perbaikan atau kondisi mengancam, maka terapi dapat dilanjutkan dengan ECT. Ketiga itu depresi bipolar, di mana terapi depresi bipolar ini bertujuan mengurangi gejala tanpa memicu mania dengan pilihan ini pertama berupa quetiapin, lurasidon, lithium, lamotrigine, kombinasi olazapine dan fluoxetine. Jika tidak terdapat respons, maka dapat dilakukan kombinasi terapi atau penggunaan ECT sebagai lini berikutnya. Dari dia punya algoritmanya dapat disimpulkan bahwa pada depresi bipolar terapi dimulai dengan monoterapi lini pertama seperti quetiapin, lurasidon, lithium atau lamotrigine, lalu dievaluasi. Jika tidak respons, terapi dapat dipertimbangkan kombinasi obat atau ECT pada kasus berat. Disimpulkan dari algoritmanya, setelah episode akut terkontrol, pasien diberikan terapi pemeliharaan jangka panjang seperti lithium, valproate, lamotrigine dengan evaluasi berkala setiap 3-6 bulan untuk mencegah kekambuhan. Yang terakhir itu populasi khusus. Yang pertama itu kehamilan. Pada pasien hamil, pemilihan obat harus mempertimbangkan risiko terhadap janin karena beberapa mood stabilizer memiliki efek teratogenik sehingga terapi harus dipilih secara hati-hati dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko. Itu anak dan remaja pada populasi ini
Diagnosis sering lebih sulit karena gejala dapat menyerupai gangguan lain, sehingga terapi biasanya memerlukan kombinasi farmakologis dan psikososial dengan memantau iri yang ketiga itu lansia. Pada pasien lansia, sensitivitas terhadap obat lebih tinggi sehingga dosis awal harus lebih rendah dan pemantauan efek samping dilakukan secara lebih ketat. Kemudian kita masuk ke bagian evaluasi, monitoring, dan edukasi pasien. Evaluasi pada pasien gangguan bipolar itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana terapi yang diberikan berhasil serta memastikan kondisi pasien tetap aman dan terkendali. Proses ini tidak hanya menilai perbaikan gejala tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan terapi. Yang pertama itu menilai perubahan gejala mood, di mana evaluasi ini dilakukan dengan melihat apakah tingkatan mania atau depresi mengalami perbaikan tetap atau justru memburuk. Perbaikan ditandai dengan stabilnya emosi, berkurangnya impulsivitas pada mania, serta meningkatnya energi dan minat pada depresi. Yang kedua, menilai fungsi emosional dan kognitif. Itu dilakukan penilaian yang berkaitan dengan teori patofisiologi, yaitu adanya ketidakseimbangan antara sistem ventral yang mengatur emosi dan sistem dorsal yang mengontrol regulasi emosi. Jika terapi efektif, maka keseimbangan kedua sistem ini akan membaik sehingga pasien lebih mampu mengontrol emosinya. Yang ketiga itu menilai respons terhadap terapi obat. Evaluasi ini dapat dikategorikan menjadi respon baik, parsial, atau tidak respon. Respon baik berarti gejala hampir hilang. Respon parsial menunjukkan adanya perbaikan namun belum optimal, sedangkan tidak respon menunjukkan terapi belum efektif. Yang keempat itu menilai risiko bunuh diri atau perilaku berbahaya. Yang kelima itu menilai faktor pencetus. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apa saja faktor-faktor yang dapat membuat terjadinya bipolar disorder seseorang seperti stres lingkungan yang sesuai dengan model diatesis stres. Stres dapat memicu kekambuhan sehingga perlu diidentifikasi dan dikendalikan. Jadi jika terapi tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka perlu dilakukan evaluasi lanjutan meliputi peninjauan ulang diagnosis, pemeriksaan adanya penyakit penyerta, serta penilaian terhadap kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat, dan kepatuhan merupakan salah satu penyebab utama kegagalan terapi. Kemudian dari monitoring, yang pertama ada monitoring klinis. Monitoring klinis itu dilakukan untuk mengamati secara langsung perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu. Hal utama yang dinilai itu yang pertama, perubahan mood. Apakah pasien berada pada fase mania, depresi, atau sudah menuju kondisi stabil. Yang kedua, pola tidur dan aktivitas juga penting karena gangguan tidur sering menjadi tanda awal kekambuhan, terutama pada episode mania. Yang ketiga, perilaku impulsif seperti pengambilan keputusan tanpa pertimbangan atau aktivitas berisiko. Perlu dipantau karena berkaitan dengan peningkatan aktivitas sistem reward dopamin di otak. Dan yang terakhir, gejala kekambuhan seperti perubahan emosi mendadak, peningkatan energi yang tidak wajar, atau penurunan motivasi sehingga intervensi dapat dilakukan lebih dini. Yang kedua, ada monitoring biologis atau fisiologis. Monitoring biologis atau fisiologis itu bertujuan untuk menilai kondisi sistem tubuh yang berperan dalam patofisiologi gangguan bipolar. Hal ini mencakup fungsi sistem saraf, khususnya keseimbangan antara sistem yang mengatur emosi dan sistem yang mengontrol regulasi emosi. Pada kondisi mania biasanya ditemukan hiperaktivitas, sedangkan pada depresi menjadi hipoaktivitas. Selain itu, perlu diperhatikan sistem lain seperti aksis hipotalamus, pituitari, adrenal atau HPA yang berperan dalam proses respon stres karena disregulasi sistem ini dapat memicu kekambuhan. Ritme sirkadian atau pola tidur bangun juga harus dipantau karena gangguan pada ritme ini sering berhubungan dengan munculnya episode bipolar. Yang ketiga ada monitoring laboratorium. Monitoring laboratorium itu dilakukan untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi farmakologi yang diberikan. Pemeriksaan ini disesuaikan dengan jenis obat yang digunakan. Misalnya penggunaan litium atau valproat. Perlu dilakukan pemeriksaan kadar obat dalam darah untuk memastikan berada dalam rentang terapi dan tidak toksik. Yang kedua, pemantauan fungsi hati dan ginjal, karena organ ini berperan dalam metabolisme dan ekskresi obat. Yang ketiga, elektrolit juga penting untuk dinilai karena terutama pada pasien yang menggunakan litium. Yang keempat, pemeriksaan hormon tiroid diperlukan karena beberapa obat atau kondisi bipolar dapat mempengaruhi fungsi tiroid yang pada akhirnya dapat memperburuk gejala mood. Yang keempat ada monitoring kepatuhan. Monitoring kepatuhan itu bertujuan untuk memastikan pasien mengikuti terapi yang telah direkomendasikan. Hal ini mencakup penilaian apakah pasien mengonsumsi obat secara teratur, sesuai dosis dan jadwal. Selain itu perlu diidentifikasi hambatan kepatuhan, seperti efek samping obat, kurangnya pemahamannya tentang penyakit, atau faktor psikososial lainnya. Ketidakkepatuhan merupakan salah satu penyebab utama kegagalan terapi dan kekambuhan pada gangguan bipolar. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu melakukan pendekatan komunikasi yang baik, memberikan edukasi, serta mencari solusi untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Kemudian untuk edukasi pasien sendiri, yang pertama ada edukasi tentang penyakit. Edukasi mengenai penyakit bertujuan agar pasien memahami kondisi yang dialaminya. Gangguan bipolar merupakan penyakit kronis yang berkaitan dengan ketidakseimbangan sistem di otak, khususnya antara sistem yang mengatur emosi atau sistem ventral dan sistem yang mengontrol regulasi emosi itu sistem dorsal. Ketidakseimbangan ini menyebabkan perubahan mood yang ekstrim seperti mania dan depresi. Selain itu, pasien perlu mengetahui bahwa kondisi ini dapat dipicu oleh faktor stres dan lingkungan, sehingga pengelolaan stres menjadi bagian penting dalam pencegahan kekambuhan.
Yang kedua ada edukasi terapi. Edukasi terapi diberikan untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan. Pasien perlu memahami bahwa obat pada gangguan bipolar harus dikonsumsi secara rutin dan dalam jangka panjang meskipun gejala sudah membaik. Penghentian obat secara tiba-tiba tanpa konsultasi dapat menyebabkan kekambuhan atau memperburuk kondisi. Selain itu, pasien harus diberi informasi untuk melaporkan efek samping obat sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan penyesuaian terapi bila diperlukan. Yang ketiga ada edukasi pengenalan gejala. Pasien perlu dibekali kemampuan untuk mengenali gejala yang muncul agar dapat melakukan tindakan lebih awal. Pada fase mania, gejala yang sering muncul adalah peningkatan energi, euforia, dan perilaku impulsif. Sedangkan pada fase depresi, pasien biasanya mengalami perasaan sedih, kelelahan, dan kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Selain itu, penting juga untuk mengenali tanda awal kekambuhan, seperti perubahan pola tidur atau emosi, sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum gejala menjadi lebih berat. Sekarang kita masuk ke bagian studi kasus. Ini adalah jurnal studi kasus yang kami ambil. Seorang laki-laki berinisial Tuan A berusia 25 tahun dibawa oleh keluarganya ke IGD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta pada tanggal 25 Juli 2022. Pasien datang dalam kondisi gaduh gelisah, marah-marah hingga memukul tembok rumahnya hingga jebol. Terlihat penyakit sekarangnya, Tuan A bekerja sebagai seorang programmer dengan riwayat pendidikan di 3 kumlot. Dalam 2 minggu terakhir, ia merasa sangat senang secara berlebihan. Ia merasa tidak membutuhkan tidur, namun tetap merasa segar dan tidak memiliki rasa lelah. Selama bekerja, ia tidak bisa duduk diam. Tiap 5 menit, ia harus berjalan ke teras kantor. Ia juga merasa sangat hebat, memiliki kekuatan super, dan sering menyembuhkan diri kepada orang di sekitarnya. Keluarga juga melaporkan Tuan A mulai berbicara kotor dan berniat resign dari pekerjaannya karena merasa gajinya tidak sesuai. Ia juga mengalami gangguan persepsi berupa pendengar, bisikan laki-laki yang memuji serta mencium bau harum tanpa sumber yang jelas. Untuk riwayat penyakit dahulu, sebelumnya Tuan A memiliki riwayat perundungan yang berat saat SMP yang membuatnya menjadi pribadi tertutup dan pendiam. Ia pernah mengalami fase kesedihan mendalam selama berminggu-minggu, kehilangan minat, hingga melakukan percobaan bunuh diri 1 kali. Ini adalah kunjungan keempatnya untuk rawat inap di RSJ Surakarta. Nah, sekarang kita masuk ke analisis SOP. Nah, pertama adalah subjektif atau S, data diperoleh melalui autoanamnesis dan aloanamnesis. Nah, keluhan utama, pasien datang dengan kondisi gaduh gelisah, marah-marah, hingga memukul tembok rumahnya hingga jebol. Untuk riwayat penyakit sekarang, untuk suasana hati dari pasien merasa sangat senang sekali selama 2 minggu terakhir. Untuk aktivitas dan energi, pasien merasa sangat segar, bertenaga, tidak memiliki rasa lelah, dan tidak betah berdiam diri. Untuk kebutuhan tidur, pasien tidak tidur selama 3 hari berturut-turut. Untuk perilaku, pasien berbicara kotor di rumah, di lingkungan pondok, mengganggu anak-anak yang mengaji, serta menyembuhkan diri memiliki kekuatan luar biasa. Nah, untuk riwayat pekerjaan, pasien bekerja sebagai programmer, lulusan D3 cum laude. Pasien merasa bingung dengan pekerjaan barunya dan berniat mengundurkan diri karena merasa gaji tidak sesuai harapan. Nah, untuk gangguan persepsi, pasien mendengar bisikan suara laki yang memuji dirinya dan mencium bau harum tanpa sumber. Untuk riwayat penyakit dahulu, ada episode depresi, pernah merasa sangat lelah, berlarut-larut, merasa tidak berguna, kehilangan minat, hingga melakukan percobaan bunuh diri 1 kali. Untuk riwayat inap, pasien sudah 4 kali dirawat inap di RSJ Surakarta. Nah, faktor trauma, dulu pasien menjadi korban perundangan bully yang berat saat SMP. Nah, untuk kepatuhan obat juga, pasien terkadang tidak meminum obat malam karena kelelahan setelah pulang kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke objektif. Nah, hasil pemeriksaan fisik dan status mental saat ini, untuk pemeriksaan fisiknya, status internal dan neurologis dalam batas normal. Untuk status psikiatri, penampilannya itu baik, rumah gembira, kotak verbal dan visual baik. Nah, bicaranya itu logorhea, itu bicara sangat cepat dan banyak. Moodnya tuh euphria dan angan afek meningkat. Untuk gangguan persepsi itu halusinasi auditorik dan halusinasi olfaktorik. Nah, untuk proses pikir, bentuk pikir non-realistik, arus pikir koheren, terdapat talk echo. Nah, isi pikiran pasien itu ide kebesaran dan overvalue idea. Untuk tilikan atau insight itu derajat 2 mengaku sakit secara fisik atau organik, tapi menyangkal sakit jiwa. Untuk penilaian realita itu terganggu. Nah, untuk analisis selanjutnya, ke asesmen, penegakan diagnosis klinis berdasarkan kriteria PPDGJ 3 atau ICD-10. Nah, diagnosis mutaksial itu ada akses 1, gangguan afektif bipolar, episode kini manik dan gejala psikotik. Akses 2, ciri kepribadian skizoid. Akses 3, tidak ada diagnosis medis umum. Akses 4, masalah psikososial dan masalah pekerjaan. Untuk akses 5, GAY scale itu 40-31, gejala berat dan gangguan berat dalam fungsi sosial dan pekerjaan. Untuk kesimpulan, pasien didiagnosis bipolar tipe 1 karena memiliki riwayat fase mania yang berkembang penuh dengan gejala psikotik serta riwayat episode depresi mayor. Untuk analisis terakhir, kita masuk ke planning, rencana terapi farmakologi dan psikoedukasi. Untuk terapi obat, yang pertama diberikan lithium karbonat 1 kali 200 mg digunakan sebagai mood stabilizer untuk mengendalikan fluktuasi suasana hati. Yang kedua, diberikan quetiapin 1 kali 400 mg antipsikotik atipikal untuk mengatasi fase manik dan halusinasi. Untuk obat terakhir ada chlorpromazine 1 kali 100 mg antipsikotik atipikal untuk mengontrol agresivitas dan membantu tidur. Nah, untuk intervensi non-farmakologis, yang pertama diberikan psikoedukasi keluarga, memberikan penjelasan mengenai gangguan bipolar dan dorongan untuk menciptakan suasana kondusif di rumah. Selanjutnya diberikan edukasi ke pasien, memberikan motivasi untuk minum obat secara teratur dan melakukan aktivitas harian yang produktif. Untuk tindak lanjut, melakukan kontrol rutin ke poliklinik psikiatri untuk memantau perkembangan dan mencegah kekambuhan episode manik atau depresi di masa depan.
Nah, kesimpulannya, gangguan bipolar adalah kondisi medis seumur hidup yang membutuhkan manajemen disiplin dan berkelanjutan. Meskipun ditandai dengan perubahan suasana hati ekstrem akibat faktor genetik dan keseimbangan kimia otak, pasien tetap dapat menjalani hidup yang produktif melalui kombinasi obat penenang mood, terapi psikologis, dan dukungan keluarga. Kunci utama keberhasilan perawatan terletak pada pengobatan dengan obat yang dipantau secara rutin oleh dokter, serta penerapan pola hidup sehat guna menjaga kekambuhan. Dengan penanganan yang komprehensif dan dukungan lingkungan yang tepat, gangguan bipolar bukanlah hambatan bagi pasien untuk mencapai kualitas hidup yang stabil dan optimal. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih sudah menyimak.